ini ada tunggu-tunggu teh Halid itu lama sekali TP kopi ini apa? Dulu Pak. Mas TP kopi. Dia punya olah satu Pak. Siapa so ampa? Mau gabung Pak? Bertiga orang ada di sini. Tidak, mau gabung dengan kita. Apa boleh? Apa problemnya ini? Ada mau tanya-tanya Pak. Hah? Ada yang mau tanya-tanya Pak, boleh? Apa yang mau tanya, Pak orang? Tentang pemilu Pak. Oh, saya kira Pak kayak pulang. Oh iya. Pak, Enggak, ada tidak ada gula ini toh? Tidak ada gula. Oh, kalau ada gula kita mau kasih apa di sini ini? Dapat rasa DP doi Pak. Gagah memang gagah NTP kopi ini. Gagah NTP kopi ini. Alumni Jarot kan. Oh iya sawah. Yang kemarin ini Pak. Mau tanya apa Pak Halid? Itu tentang apa Pak? Ada satu jiwa, iya kan? Kayak saya kan? Di mana? Yang kejadian kemarin 2019 itu. Dia satu jiwa, kayak satu orang begitu. Terdaftar di 3 partai politik. Siapa satu orang ada 2 jiwa? Tidak, maksudnya satu diri, satu ini, tapi dia terdaftar di 3 partai politik Pak. Ika itu, tadumpul. Bagaimana itu KPU mau ini itu yang begitu itu Pak? Tidak bagaimana? Dia kan harus satu kan? Hah? Tidak bisa kan pakai 3. Jadi ini satu ini, DP nama misalnya Teh Usi. Usi, contoh Usi. Usi Karuneng. Iya kan? Dia nama terdaftar di 3 partai politik. Partai A, B, C. Baru DP masalah di mana? Sedangkan dia waktu verifikasi kemarin katanya dia di partai A. Dia tidak tahu kalau dia ini sudah terdaftar di B dan C. Dukungan itu. Baru berarti anggota partai. Tapi dia mendaftar di partai itu. Iya. Ada yang cuma partai A itu. Harus pengurus dia. Cuma pengurus SB. Maksudnya cuma terdaftar di partai politik itu. Daftar di anggota. Baru sekarang makanya dia mau cari kejelasan. Untuk pemilu ke depan ini kan sementara verifikasi partai politik DP nama ada di mana? Makanya saya mau tanya Pak Tipa itu kalau seandainya terjadi itu lagi. Kalau terjadi lagi. Tanggapan KPU. TUC nama ini ada di 3 partai kira-kira. Itu pengalaman waktu pemilu 2019. Kemudian tahun ini lagi kalau tahun ini dia tetap terdaftar begitu bagaimana caranya dia itu untuk menghapus dari 2 partai ini? Oh dia itu. Begitu. Berarti dia cuma mau pilih satu partai. Ya. Tidak 3 partai dia pilih. Tidak. Karena dia kan mau 1 suara Pak. Yang kalau dia pihak suara itu kan mau 1, bukan 3 ini. Kebetulan kan sekarang sementara verifikasi partai politik toh. Dan itu verifikasi itu kan kita langsung lihat di sipol. Nah verifikasi ini kalau macam posisi tadi itu berarti ganda eksternal. Dan partai lain Ganda eksternal dan partai lain. Ketika ini ganda eksternal, maka mereka wajib masing-masing partai politik itu memberikan surat pernyataan yang bermaterai bahwa yang bersangkutan si Usi tadi adalah anggota partai A, atau begitu juga partai B menyatakan bahwa membuat surat pernyataan bahwa si Usi tadi adalah anggota partai B, sampai begitu dengan partai C. Kalau hanya satu partai politik yang bisa memberikan surat pernyataan itu, berarti dipastikan partai politik yang ada surat pernyataan itu di situ dia. Ya. Yang 2 Yang 2 kan tidak ada pernyataan. Oh, berarti yang 2 posisinya apa? Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Ya, bisa TMS yang 2. Yang dua partai tidak memenuhi syarat. Kalau 3 ada lokasi. Kalau 3 partai itu backing pernyataan. Baru maka berarti TUC ini harus dia kasih datang di kantor. Jadi mau lihat partai mana yang bisa menghadirkan. Tidak boleh bagi 3. Begitu. Lebih badan tidak boleh bagi 3 tuh. Iya Pak. Atau dibuka mungkin. Karena dia kan cuma 1 suara. Kalau pernyataan mungkin masih bisa banyak tuh. Iya. Tapi DP orang kan. Kalau orang kan tidak. Tidak mungkin tipe Halid keluar handphone datang kari saya pilih di partai B. Boleh keluar orang saya pilih di partai C. Juga Pak Halid P contoh kasus ini. Cuma ada juga. Kalau tadi kan memang dia menyatakan sikap dan contoh kasus tadi. Pak Halid pertama ini menyatakan sikap bahwa dia anggota salah satu partai. Oh dia bilang anggota, iya. Cuma salah satu partai.
Ada juga kasus misalnya, dan ini berpotensi, dan banyak juga sebenarnya yang datang melaporkan ke KPU maupun Bawaslu. Dia terdaftar di salah satu atau di beberapa partai politik. Tapi kemudian dia tidak pernah merasa bahwa dia pernah mendaftarkan diri atau menyuruh orang lain untuk mendaftarkan DP nama sebagai anggota maupun pengurus partai. Berarti beda dengan Halid P kasus tadi ya? Beda. Kalau itu mendaftar dia. Dia memang dia bekas KTP. Memang anggota partai, iya, dia mendaftar. Di saat verifikasi nantinya verifikasi itu beliau ini sudah terdaftar di 3 partai politik. Padahal beliau itu kaget. Udah boleh, kenapa saya sebenarnya di partai A, kenapa ini B, C ada masuk di saya? Bagaimana caranya? Bagaimana dibicara sampai saya sudah daftar di situ? Saya tidak tahu karena orang juga kan hanya menjalankan tugas untuk verifikasi. Atau begini Pak Hadi, bisa jadi kan? Bisa jadi TUC ini dia memang secara sadar dia mendaftar ke salah satu partai politik. Tapi kemudian ketika ada tamu yang datang pada dia, katakanlah tamu ini partai politik, tamu yang tidak diundang, datang minta KTP pada dia misalnya, minta kemarin KTP, BK kita kasih daftar di partai B, tidak boleh. Cuma persoalan karena pada saat itu siram kopi begini, kok tidak barokok? Sawa. DB Taman ini misalnya kasih rokok. Bawa ke kamar rokok dia untuk dia kasih daftar di partai politik tertentu. Bukan mau bayar di sini. Bawa barokok rame-rame. Dia gara kamari. Kita mau kasih kamari ngana rokok. Yang penting kasih kamari ngana PKTB baru kita kasih daftar di partai B. TUC ini dia kasih misalnya atau TUNK ini kasih DP. Berarti dia suruh orang lain untuk mendaftarkan dia DP diri sebagai anggota partai B. Sementara dia sudah terdaftar di partai A. Bisa saja begitu, bisa saja. Artinya ada DP dalam keadaan sadar dia, tapi ada juga mungkin dalam keadaan tidak disadari. Berarti harus hati-hati juga sekarang menjaga KTP itu, Pak Ulin. Sulit karena jasa tidak boleh itu kan identitas kita. Nik itu ya. Tidak boleh mau sembarang kasih ke orang ini sekarang. Tapi bagaimana misalnya kalau terutama ada misalnya untuk LPG apa semua. Kan biasa udah minta KTP. Biasanya begitu. Tapi kan kita tidak tahu orang yang jujur dengan tidak. Kalau memang sesuai misalnya dibutuhkan hanya diperuntukkan untuk misalnya untuk LPG misalnya cuma ya memang kalau memang kita kasih, tapi itu orang tidak tahu. Kalau persoalan yang begitu kira-kira Pak Udin dari sisi teknis dan Pak John dari sisi hukum. Kira-kira kalau ada orang yang terdaftar di partai politik tertentu misalnya, satu partai politik atau 2 partai politik, sementara yang bersangkutan yang didaftarkan ini itu tidak tahu persis itu DP nama. Kalau dari sisi hukum dan sisi teknis penyelenggaraan pemilu itu apa DP nama itu? Kalau di saya kan di secara teknis dia yang penting kita lihat dimasukkan oleh parpol sebagai anggota parpol, berarti bagi kita itu adalah anggota partai politik. Tetapi kan ketika dia tidak tahu, maka dia harus membuat pernyataan klarifikasi. Ya, klarifikasi. Kan ada bisa cek anggota partai politik kan. Iya. Ketika kan kemarin ini kan sudah banyak yang tenaga honorer datang mengklarifikasi itu. Oh iya, betul. So ada aplikasi yang DP nama Info Pemilu. Iya. Oh, boleh cek di situ. Boleh cek di situ. Jadi siapapun dia, warga masyarakat di Kota Gorontalo, keseluruhan Pak Iya. Jadi misal kalau ada yang TP Taman di kampung, lampirkan nik itu. Klik di aplikasi itu. Mal kalau di Pisar pula ada pulsa UTI. Rupa ente bota yang cerita WiFi gratis. Harus ada data. WiFi gratis harus ada data. Cari WiFi gratis juga. Tidak boleh. Atau tidak pakai kamar di kantor Pak. Cek di sini juga. Oh berarti begitu ya Pak Udin ya. Dari sisi teknis misalnya ketika orang dia tidak sadar bahwa dia telah terdaftar, secara teknis dia masuk ke memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, begitu ya?
Berdua itu. Nanti kalau sudah klarifikasi, Ada klarifikasi. Baru kan statusnya jelas. baru bisa, statusnya bisa. jelas. Statusnya jelas. Apalagi kalau sampai sudah lanjut ke verifikasi faktual untuk partai yang non parliamentary threshold. Ya. Betul, betul, betul. Kalau sampai lanjut ke verifikasi faktual, ini sudah sangat jelas. Pasti ketika ditanya, Pak Khalid anggota partai? Tidak. Padahal terdaftar Pak. Dia terdaftar, iya, terdaftar. Maka dia akan memberikan pernyataan ini. Pernyataan bahwa saya bukan anggota partai. Itu kemarin begini. Pas kebetulan saya di kantor waktu itu, besar di kamar. Ada beberapa ibu-ibu yang datang kemari. Iya, yang honor-honor itu. Iya, mengadukan bahwa dorang ini dorang cek di info pemilu. Ada dompet. Ternyata dorang nik dan dorang nama itu terdaftar sebagai anggota partai. Dan dorang tidak pernah mendaftar. Dan dorang tidak pernah mendaftar. Katanya begitu. Katanya begitu. Katanya Tapi itu bisa diyakini dengan dorang pengakuan bahwa dorang ini honor. Tidak honor mungkin di rumah sakit. Tidak mungkin dorang ini Honor di keuangan ada juga kemarin ya. honor di keuangan. Tidak mungkin orang ini sebagai honor. Terus kemudian orang mendaftar lagi di parpol sebagai anggota parpol. Ada Ini kan dilarang. Udah bilang begitu. Ya Allah. Ada yang kemarin itu hati. Sudah cek ditampak. Ternyata betul. Jangankan honor apa, penyelenggara lo ada. Ya begitu. Iya, penyelenggara lo ada. Yang kadis orang ada. Kadis Olo ada. Jadi artinya sekarang ini memang yang Artinya penting dicatat orang namanya. ber-KTP. Betul. Kalau KTP, orang sudah ber-KTP, maka kesempatan berpotensi untuk DP nama, dicaplok itu DP, diambil itu DP, Catut namanya. dicatut namanya itu, betul. Kasihan, ya. Jadi bukan cuma TUC itu, dari unsur penyelenggara banyak. Betul. Yang dia tidak tahu menahu, ternyata ketika dicek Dia adalah anggota partai. Anggota partai. Dan itu memang relatif sulit DP proses untuk langsung menghilangkan data itu di partai itu. Yang bisa dilakukan oleh KPU itu kalau yang kita dari lihat di teknis baru-baru itu, yang bersangkutan membuat surat pernyataan. Membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai A, B, dan C dan sebagainya. Pernyataan itu ditandatangani di atas materai. Harus 10.000. Iya. Tapi nama di partai politik itu sudah dihapus Pak atau belum? Belum bisa Karena proses verifikasi masih sementara berjalan. Kalau di KPU kota mungkin pada saat perbaikan Pak Udin ya. Pada perbaikan tanggal 20. Perbaikan itu dia perbaikan untuk verifikasi perbaikan. Jadi mereka memasukkan dulu dokumen. Jadi di atas tanggal 15 September itu mereka sudah mulai itu. Perbaikan dokumen. Dokumen. Jadi pada saat perbaikan itu mungkin baru bisa diperbaiki diperbaharui DP data-data, tapi tetap masih cuma mungkin dalam kategori itu DP keanggotaan itu kan karena sudah ada di KPU pernyataannya, jadi kemungkinan dalam kategori sudah tidak aktif gitu, atau tidak, bisa saja sudah tidak memenuhi karena sudah DP surat pernyataan tuh. Kan ini kan orang ini kan menyampaikan kepada orang itu bahwa si A itu bukan partai politik, kan harus ada surat pernyataan. Harus ada surat pernyataan. Jadi meskipun sebenarnya menjadi anggota partai politik itu hak, tetapi partai politik juga punya kewajiban. DP kewajiban apa? Tidak boleh sembarang catut orang penama kalau tidak berdasarkan kesukarelaan. Betul. Nah, kalau dia menggunakan data seseorang tanpa izin daripada orang yang bersangkutan itu ada unsur pidananya.